Halo semua, kali ini kita akan membahas pasar dan aktivitasnya. Sebenarnya pasar itu apa sih? Jadi pasar ini adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu langsung. Namun saat ini bisa kita lihat pasar secara online, yaitu ketika penjual dan pembeli berinteraksi melalui teknologi. Dari sini kita dapat lihat bahwa pasar ini terbentuk karena terdapat penjual dan pembeli, terdapat barang dan jasa, dan yang terakhir terdapat proses tawar-menawar. Untuk lebih tahu lanjutannya, ikutin terus video ini ya. Yang pertama, pengertian pasar. Nah, dalam ilmu ekonomi, pasar adalah suatu mekanisme yang menghubungkan antara penjual dan juga pembeli sehingga mereka dapat saling melakukan transaksi ekonomi. Nah, di sini keduanya saling mengandalkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, di mana penjual akan berusaha supaya dagangannya terjual dan mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang dengan harga yang terjangkau. Jadi itu dia pengertian dari pasar ini. Nah, dalam ekonomi, pasar memiliki peran. Adapun peran dari pasar ini yaitu yang pertama, mengatur kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi atau input. Kebutuhan ini dapat ditemukan oleh perusahaan di pasar faktor produksi. Ketika harga faktor produksi seperti bahan baku mahal, perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi agar terlindung dari penggunaan bahan baku yang mahal. Nah, jika barang substitusi pun juga mahal, perusahaan akan mengganti bahan baku dan terpaksa pula mengganti alat pemrosesnya. Dengan indikator harga di pasar, perusahaan akan menentukan kombinasi pemakaian proses produksi yang paling efisien. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan. Barang yang mahal cenderung memiliki nilai yang tinggi. Misalnya, barang yang berharga 200.000 per unit akan lebih bernilai dari barang yang berharga 50.000 per unit. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar memungkinkan produsen menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Sebaliknya, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah dan cepat. Hal ini tentu saja mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jumlah unit barang yang dibeli tergantung pada kemampuan konsumen. Demikian pula halnya dengan produsen yang akan membeli faktor-faktor produksi. Jumlah unit yang akan dibeli tentu saja dibatasi oleh dana yang dimiliki produsen tersebut. Yang kelima, menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Pada saat harga barang di pasar murah, ada kecenderungan barang dibeli dalam jumlah banyak sebagai stok untuk keperluan masa depan. Yang keenam, melakukan promosi. Pasar dapat digunakan sebagai tempat melakukan promosi. Pasar banyak dikunjungi oleh pembeli. Itulah sebabnya pasar digunakan produsen untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk. Nah, mempromosikan produk ini dapat dilakukan dengan membuat brosur ataupun spanduk-spanduk, sehingga produk tersebut berhasil dipromosikan. Jadi itulah dia peran-peran pasar yang ada dalam ekonomi. Yang ketiga adalah macam-macam pasar. Nah, pasar ini dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Di antaranya berdasarkan jenis pasar. Menurut jenisnya, pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, mulai dari sandang, pangan, papan, bahkan sampai barang mewah. Nah, sedangkan pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Yang selanjutnya adalah berdasarkan wujud pasar. Dapat dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, pasar konkret adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Contohnya ini
seperti pasar tradisional dan swalayan. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung, namun tetap bisa melakukan transaksi. Contohnya seperti toko-toko online. Nah, yang ketiga itu berdasarkan barang yang dijual. Pasar dapat dibedakan menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Misalnya pasar ikan. Di pasar ikan kita dapat membeli berbagai jenis ikan. Di pasar daging kita bisa membeli berbagai jenis daging. Begitu pula di pasar sayuran dan pasar buah-buahan. Kita bisa membeli sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Yang selanjutnya, menurut waktu jual beli. Nah, menurut waktu jual beli, pasar dapat dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Nah, pasar harian adalah pasar yang terjadi ataupun dilaksanakan setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, maka barang-barang yang dijual pun adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari. Seperti misalnya sembako, alat mandi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini adalah jenis pasar yang berlangsung ataupun buka setiap 1 minggu sekali. Jenis pasar seperti ini dapat kita temui di beberapa kota. Nah, selanjutnya itu adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang dijual di pasar bulanan ini adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang terjadi setiap setahun sekali, di mana pasar tahunan biasanya berlangsung di kota-kota besar di dunia. Barang yang diperjualbelikan pun bukan kebutuhan sehari-hari, tapi bisa saja barang yang tidak dibutuhkan semua orang. Misalnya itu mesin fotokopi, pameran mobil, alat-alat percetakan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan tempatnya. Ada juga pasar yang dibedakan menurut nama tempat atau daerah tempat. Contohnya di Jakarta ada pasar Cikini, pasar Kramat Jati, pasar Jatinegara. Semua nama pasar tersebut diberikan sesuai nama tempat, lokasi pasar itu sendiri. Nah, selanjutnya berdasarkan luas jangkauan distribusinya. Adapun menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Misalnya di pasar lokal, transaksi jual beli terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar daerah, transaksi jual beli terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Nah, di pasar nasional, transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah suatu negara, misalnya Indonesia. Jika transaksi jual beli terjadi hingga ke mancanegara, pasar itu sudah tergolong pasar internasional. Jadi itu dia macam-macam pasar. Jadi sekianlah penjelasan mengenai pengertian pasar, jenis-jenis pasar, dan peran pasar. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.